Chapter 1151 Benih-benih para dewa. Desir. Sebuah panah suci berwarna merah menyala melesat, sangat menarik perhatian dalam kegelapan alam semesta. Dimanapun panah itu melintas, ribuan rune akan padam, dan prasasti suci akan terjalin. Di belakang Yevan, harta ilahi emas bersinar dengan cahaya gemilang, menyebabkan langit bergemuruh. Segala macam senjata dewa terbang keluar, bertabrakan dengan panah suci. Cahaya gemilang, cahaya abadi. Pertempuran besar meletus antara kedua belah pihak, perjuangan hidup dan mati di langit berbintang. Ekspresi dari beberapa orang setengah bijak dari aula surgawi tidak sedap dipandang. Karena setelah menunggu setengah hari, Brahman Immortal dan kapal induk masih belum muncul. Jelas, mereka belum menemukan tempat ini, dan ini membuat mereka merasa agak bingung. Dang! Sebuah lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Ini adalah jenis fluktuasi energi yang menakutkan. Ada lonceng suci emas yang tergantung di atas kepala Mesya emas, dan pada saat ini, gelombang lonceng tak henti-hentinya, bertahan dari segala macam serangan dari Yevan. Riak emas dibentuk oleh ribuan rune, ini adalah hukum tingkat orang suci kuno. Mereka berubah menjadi segala macam cahaya dan terbang keluar, mengukir diri mereka sendiri di kehampaan alam semesta. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan babak belur. Akan sulit bagi mereka untuk menahan senjata suci yang begitu menakutkan. Namun, Yevan tidak takut sama sekali. Dia mengacungkan tinju 6 jalan, menyebabkan lonceng bergemuruh, seolah-olah akan hancur kapan saja. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Mesyanya berwarna emas, dan di belakangnya ada dunia harta yang tak terbatas. Dia saat ini sedang berjuang untuk meraih supremasi, menyapu bersih semua yang ada di depannya. Segala macam cahaya ilahi berputar di sekelilingnya. Di alam semesta yang sedingin es ini, dia menjadi satu-satunya yang gemilang, seolah-olah seorang dewa telah terlahir kembali. Anak nakal ini sangat kuat. Mungkinkah ketika para kultivator kuno berkembang secara ekstrim, mereka tidak akan tertandingi? Beberapa orang setengah bijak tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, merasa heran di dalam hati mereka. Mereka teringat beberapa catatan nenek moyang mereka. Menurut catatan kuno kerajaan abadi, ada karakter yang sangat menakutkan di antara para pertapa yang dengan tangan kosong merobek-robek mesya ilahi mereka. Mereka tidak ada bandingannya di alam semesta. Mesya hitam dari ras Brahmana menunjukkan kekuatannya. Ia memegang tombak pertempuran yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam, menembus langit berbintang seperti naga hitam yang melintasi ratusan mil, menekan ke arah platform abadi Yevan. Sinar api meledak, dan pedang surgawi emas muncul di depan alis tengah Yevan. Ini adalah serangan yang dibuat dengan bantuan alat perang tingkat suci kuno. Pedang Taois Kaisar primitif memblokir serangan itu. Boom! Mesya merah itu mengangkat lengan kirinya dan mengaktifkan senjata panasnya. Seberkas cahaya ilahi memusnahkan area langit yang luas. Di saat yang sama, pedang merah di tangan kirinya menyerang. Harta ilahi emas di belakang Yevan terbuka, dan itu seperti sebuah negara misterius. Semua jenis senjata terbang dan menebas musuh besar ini. Ini hanyalah sebuah mikrokosmos. Pada kenyataannya, seperti ini setiap saat. Yevan bertarung melawan 5 ahli sendirian. Semua jenis senjata dan teknik rahasia menyerang seperti guntur. Alam semesta yang awalnya sunyi mendidih saat ini. Jutaan dan jutaan helai cahaya suci mengalir, dan salah satu dari mereka dapat menghancurkan makhluk hidup. Ini adalah pertempuran yang hebat, dan telah mencapai puncaknya. 5 orang di sisi lain semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Yevan begitu kuat, jauh melebihi ekspektasi mereka. Jika bukan karena beberapa dari mereka memiliki teknik rahasia, mereka pasti sudah lama dikalahkan. Pada saat ini, 5 jenis cahaya terjalin dan terhubung bersama. Seolah-olah 5 dunia berinteraksi. Mereka berputar terus-menerus, membubarkan serangan Yevan menjadi ketiadaan. Boom! Tinju Yevan begitu kuat sehingga mengunci sebuah mesya suci kuno. Itu retak 2 kali, tapi pada akhirnya, itu menyembuhkan dirinya sendiri dan tidak terluka. Ini adalah kekuatan dari 5 elemen. Langit dan bumi dapat ditafsirkan oleh 5 elemen. Tentu saja, hal ini sangat misterius. Ini adalah rahasia yang telah digali oleh bangsa Sansekerta dari reruntuhan dewa-dewa kuno. Hei, apakah Anda masih menunggu Ibu Pertiwi turun? Maaf, saya sudah menyegel tempat ini. Kamu tidak hanya bisa mengunci kekosongan, tapi aku juga bisa. Yevan tertawa dingin, mengganggu hati mereka. Hati mereka tenggelam. Mereka akhirnya mengerti mengapa mereka tidak menerima bala bantuan bahkan setelah menunggu begitu lama. Kegelisahan di hati mereka segera menjadi lebih kuat. Dengan kami berlima bersama-sama,
Anda tidak akan pernah bisa menerobos. Kita bisa dihancurkan dan terlahir kembali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertarung. Suara dingin terdengar dari dalam salah satu mesia. Kalian berlima hanya tahu cara bersembunyi bersama dan bertahan secara pasif. Mungkinkah kalian tidak berani bertarung sampai mati denganku? Ye Fan meludah. Pada kenyataannya, kedua belah pihak terus-menerus bertarung sampai mati. Sisi lain hanya maju dan mundur bersama, jadi mereka tidak takut untuk bertarung. Karena kalian semua sangat pengecut, saya akan menggunakan tubuh fisik saya untuk menemani kalian semua beberapa kali. Setelah berbicara, Ye Fan muncul di kehampaan, berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi. Di dalam 5 mesia, mata para ahli hebat berkedip-kedip. Mereka semua terkejut. Seorang Dao Severer benar-benar berani menghadapi kekuatan suci seperti ini. Jika dia benar-benar berani keluar, maka kita akan membunuhnya lebih dulu. Alam semesta bergemuruh. 5 garis cahaya melesat. Jika mereka mengenainya, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Wosh! Tubuh fisik Ye Fan bergetar dan merobek kehampaan. Seketika, dia muncul ratusan mil jauhnya. Semua jenis cahaya menari dan melingkar di sekeliling tubuhnya. Kidara emas memenuhi langit. Ini adalah tubuh aslinya. Dia benar-benar berani meninggalkan mesianya. Ini adalah kesempatan langka. Ayo kita bantai dia. Seorang setengah suci tertawa dengan jahat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Hancurkan mesianya. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk kesombongannya. Dia sedang mendekati kematian. Orang lain berteriak. Dia sangat gembira dan sangat bersemangat. 4 mesia mengejar tubuh fisik Ye Fan. Selama mereka menangkapnya, darah emas di tubuhnya akan berganti pemilik. Sementara itu, satu mesia bergegas menuju alat perang Ye Fan. Dentang, dentang. Pedang Dao berbunyi serempak. Lonceng emas bergetar hebat. Pagoda kuno itu naik dan turun. Tubuh fisik Ye Fan menampilkan teknik rahasia. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur. Kecepatannya tidak lagi di bawah kecepatan orang suci. Dia menjaga jarak tertentu dan menggunakan harta karun ilahi tak terbatas untuk melindungi dirinya sendiri dengan sangat erat. Boom! Tiba-tiba, sebuah fluktuasi yang menakutkan datang dari jauh. Itu tak tertandingi kekerasannya, dan raungan marah bisa terdengar. Kita telah ditipu. Tubuh aslinya belum meninggalkan mesia. Mesia hitam itu mengalami masalah besar. Tombak tempur di tangannya telah patah saat ia mundur selangkah demi selangkah. Keempat mesia itu berbalik. Mereka semua tercengang. Mesia biru muda itu dipenuhi dengan kidara emas. Jelas terlihat bahwa tubuh asli Ye Fan masih berada di dalam dan menyerang rekan-rekan mereka. Tidak hanya Ye Fan menampilkan harta karun suci emas, tetapi dia juga menggunakan 6 jalur tinju-tinju reinkarnasi. Pada saat ini, keberanian ilahi telah mencapai puncaknya. Batang tombak hitam itu patah inci demi inci. 5 elemen menjadi satu. Beberapa dari mereka semua berteriak. 4 garis cahaya terbang, dan garis cahaya hitam juga melesat keluar dari mesia hitam. Mereka bergabung bersama dan membentuk cahaya ilahi 5 warna yang sempurna. Dentang. Cahaya ilahi yang telah menyatu ini dipenuhi dengan ki kacau yang tak terbatas. Itu bahkan lebih berat dari bintang-bintang. Itu menekan begitu banyak sehingga bahkan Ye Fan pun terjatuh ke belakang. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Boom! Puluhan ribu rune kuno melompat keluar. Masing-masing dari mereka sangat dalam dan dalam. Rune inilah yang membentuk cahaya ilahi 5 warna. Ini adalah kekuatan misterius dari para dewa kuno. Sekarang, itu telah berhasil menyatu ke dalam mesia suci kuno. Ye Fan bertabrakan dengannya berulang kali tetapi tidak dapat menghentikannya. Mesia hitam yang compang camping itu melarikan diri dan 5 elemen mesia bergabung kembali. 5 orang di sisi lain memiliki ekspresi suram. Mereka hampir saja ditipu dan dibunuh sekarang. Ekspresi mereka sangat jelek saat mereka memelototi Ye Fan. Tubuh Dao Ye Fan kembali dan berdiri di samping mesia biru muda. Dia ingin bertarung bersama dengan itu. Dia mengerutkan kening dan merasa ini sangat merepotkan. Serang. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyerang dengan keras. 5 elemen cahaya ilahi dapat menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia percaya bahwa itu tidak dapat berlanjut tanpa batas. Akan tiba saatnya ketika itu akan mengering. Segel pelukan gunung. Gunung hitam besar itu seperti langit. Itu menghantam dengan ganas, menyebabkan 5 mesia bergetar terus-menerus. Namun, retakan yang muncul dengan cepat sembuh. Selain itu, cahaya ilahi 5 warna menyapu terus-menerus, menimbulkan ancaman besar bagi Ye Fan. Harta karun ilahi emas dilepaskan, namun dunia 5 elemen seperti siklus reinkarnasi. Kekuatan 5 elemen bertabrakan dan menyatu menjadi satu, menghalangi dia dan mencegahnya menyerang.
Ye Fan merasa sakit kepala datang. Dia telah menggunakan semua jenis metode, namun dia benar-benar tidak bisa menembus pertahanan semacam ini. Selain itu, pihak lain bisa bertahan dan menyerang pada saat bersamaan. Itu adalah ancaman yang menakutkan baginya. 5 gumpalan kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh para dewa kuno menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Beberapa dari mereka sangat terkejut. Ekspresi mereka dingin saat mereka mulai melakukan serangan balik. Boom! Kelima Mesya itu benar-benar akan menyatu. Ini adalah perubahan yang mengejutkan. Cahaya ilahi 5 warna yang mereka pancarkan terbakar lebih cemerlang lagi, menyapu Ye Fan dan membuatnya jungkir balik beberapa kali. Ekspresi Ye Fan sangat serius. Dia mengedarkan formula angkatan darat beberapa kali, tetapi hampir larut. Kekuatan misterius dewa kuno itu sangat menakutkan dan sulit dikendalikan. Lanjutkan untuk mengaktifkannya. Dia tidak mempercayainya dan menggunakan rumus angkatan darat lagi. Dengan gemuruh, kelima Mesya itu akhirnya bergetar hebat dan hampir terpisah. Cahaya ilahi 5 warna itu langsung tersebar. Mata Ye Fan bersinar terang saat dia mengambil kesempatan langka ini untuk menyerang. Semua jenis teknik yang menakjubkan dilepaskan saat dia menyerang dengan ganas. 5 elemen sebagai satu kesatuan tidak terbatas. Limitless Life Dao adalah kekuatan yang menakutkan. Beberapa orang suci setengah meraung keras dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, formula tentara Ye Fan mulai menunjukkan kekuatannya. Setelah keberhasilan pertama, itu menjadi semakin mulus. Dia dengan paksa memisahkan kelima Mesya dan mengendalikan mereka untuk bertabrakan satu sama lain, membuat cahaya ilahi sulit untuk menyatu. Namun, konsumsi ini sangat besar. Dia merasa bahwa ada 5 benih kekuatan misterius khusus di dalam 5 Mesya. Mereka sangat misterius dan memiliki aura para dewa. Kilau Mesya Ye Fan sedikit meredup. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir, dan konsumsi formula angkatan darat sangat mencengangkan. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Boom! Armor ilahi 5 warna bertabrakan, dan 5 sinar cahaya ilahi benar-benar terpisah. Akhirnya, mereka tidak bisa menyatu. Serang dan bunuh dia bersama-sama. Beberapa orang setengah suci berteriak. Mereka tahu bahwa situasinya jauh dari baik. Mereka menyerang Ye Fan dengan cahaya ilahi mereka, ingin menyatu dengannya dan menghancurkannya. Bunuh. Ye Fan juga meraung. Tidak ada jalan keluar sekarang dan dia hanya bisa maju. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan para dewa kuno. Kelima Mesya ini tidak bisa mengancamnya, tapi kekuatan rahasia di dalamnya terlalu menakutkan. Ini adalah pertempuran terakhir. Siapapun yang jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan akan dihancurkan. Kedua belah pihak bertarung sampai mati. Surga membalikkan jejak. Tangan kanan Ye Fan menamparkan ke bawah dan berubah menjadi jejak berharga Kaisar Langit. Itu tak terbendung dan bertabrakan dengan Mesya merah. Cahaya gemilang dipancarkan dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Mesya kuno merah tua dan lengan Mesya Ye Fan dihancurkan bersama, berubah menjadi bidang rune dan menghancurkan lubang hitam besar. Boom! Mesya emas itu meledak, menyebabkan gelombang kejut yang menakutkan. Dentang. Selanjutnya, sebuah cermin kuno muncul. Cermin Kaisar Void memancarkan cahaya cemerlang dan menyinari Mesya hitam itu seperti cahaya surgawi. Dengan cepat meleleh dan meledak dengan sebuah ledakan. Dalam waktu yang singkat, dia telah menghancurkan 3 Mesya kuno. Namun, Mesya miliknya sendiri hampir hancur dan kehilangan setengah dari tubuhnya. Serahkan nyawamu. 2 Mesya lainnya meraung dan bergegas maju bersama. Namun, yang menunggu mereka adalah ledakan yang merusak diri sendiri. Di saat yang sama, Ye Fan menggunakan formula angkatan darat untuk membuat kedua Mesya itu bertabrakan dengan keras. Ketika semuanya tenang, Ye Fan dan tubuh Dao berdiri di alam semesta yang gelap. Mesya hijau dan putih compang camping di sisi lain, tapi tidak sepenuhnya hancur. Anak nakal, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Bagaimana kau bisa bertarung tanpa Mesya? Kedua orang setengah suci itu bergegas mendekat. Aku tidak punya Mesya, tapi tubuhku cukup. Mari kita lihat bagaimana aku bisa bertarung melawanmu. Ye Fan tak kenal takut dan bergegas. Dia akan takut jika lawannya tidak terluka. Tapi sekarang, Mesyanya compang camping dan sebagian besar jimat di atasnya telah hancur. Kekuatan sucinya sangat lemah. Dentang. Ye Fan menggunakan formula tentara untuk membuat mereka bertabrakan lagi. Percikan api beterbangan di mana-mana dan Mesya-Mesya itu rusak parah. Swoosh. Tubuh daunnya bergegas ke depan. Tubuhnya bertarung dengan Mesya dan gelombang Divine Power sangat menakutkan. Setengah orang suci di 2 Mesya tidak mempercayainya. Sialan. Apakah ini masih tubuh manusia? Bagaimana bisa melawan tubuh seorang bijak kuno? Mereka semua terkejut. Bunuh dia.
Kedua Mesia itu bergerak dan menggunakan segala macam metode yang mengerikan. Namun, tubuh mereka berubah bentuk dan gerakan mereka lambat. Mereka tidak bisa memancarkan cahaya ilahi, yang membuat mereka berkeringat deras. Bunuh. Mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan tanda Dao mereka yang lain dalam upaya untuk menghancurkan Ye Fan. Namun, tubuh Dao Ye Fan bergegas maju. Tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari tubuh orang suci kuno. Dengan sekejap, dia merobek lengan Mesia. Tubuh asli Ye Fan menunjukkan senyum dingin. Kedua Mesia itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak jimat yang terukir pada mereka telah hancur. Dia juga bergegas mendekat dan mulai bertarung dengan tubuhnya. Apakah ini kekuatan seorang pertapa? Ini terlalu menakutkan. Wajah kedua orang suci itu pucat pasi. Ye Fan dan tubuh Dao menggunakan tinju 6 jalur reinkarnasi bersama-sama. Tinju emas itu menghancurkan dua Mesia bijak kuno menjadi beberapa bagian. Tidak. Keduanya berteriak kesakitan. Ini hanyalah mimpi buruk. Tubuh Ye Fan membuat mereka putus asa. Dia bisa menghancurkan apa saja. Bukankah kamu ingin membunuhku sebagai obat berharga yang abadi? Pada akhirnya, akulah yang akan mengirimmu dalam perjalananmu. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kedua orang suci itu berteriak ketakutan. Namun, di depan tinju emas Ye Fan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan embusan, darah berceceran di mana-mana. Mereka berubah menjadi kabut berdarah. Ye Fan melihat ke arah Mesia bijak kuno yang rusak dan kemudian melihat ke tangannya. Dia sedikit gelisah. Setelah mendapatkan cairan evolusi terkuat dan berhasil menerobos, kekuatan pertarungannya memang meningkat pesat. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan lebih banyak dan memasuki langkah kecil ke-9 dari alam pemutus Dao, dia mungkin bisa bertarung melawan Mesia bijak kuno yang tidak rusak dengan kekuatan fisiknya yang murni. Dengan kata lain, dia akan bisa menantang seorang sage. Aku butuh cairan evolusi setelah tahap ketiga. Potongan-potongan Mesia yang rusak ada di mana-mana. Mereka bersinar dengan kilau logam yang dingin. Di tempat yang berantakan ini, ada 5 kecemerlangan seperti biji yang berkedip-kedip, mengalir dengan aura dewa. Ini. Hati Ye Fan bergejolak. Di kedalaman alam semesta, di kapal induk yang sangat besar, ekspresi Fan Xian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat 5 tanda jiwa di dinding kristal menghilang. Dia sangat terkejut. Dia berkata dengan suara gemetar, mereka semua sudah mati. Mereka semua terbunuh. N. Chapter 1152 Hukum Ilahi. Kapal induk yang sangat besar itu melayang di jagat raya yang gelap gulita. Kulit Fan Xian seputih salju. Dia mengatupkan giginya, ekspresinya tak tertandingi. Mesia elemen 5 elemen suci kuno telah dihancurkan, dan 5 ahli hebat semuanya telah dimusnahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Penampilannya tak tertandingi. Dia melihat 5 pola jiwa yang telah menghilang dari dinding kristal, merasa sangat tidak puas dan tidak nyaman. Dia jelas hanya seorang Dao Severer, dan tidak peduli seberapa menakjubkan garis keturunannya, dia masih jauh dari orang suci kuno. Namun, dia menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, dan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Sulit bagi orang untuk menerimanya. Kita harus merebut 5 benih kekuatan rahasia. Mereka ditemukan di reruntuhan dewa kuno. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, tapi mereka mungkin berguna di masa depan, kata seorang tetua. Mereka telah memperoleh manfaat besar dari reruntuhan, seperti metode pemurnian pil kuno dan formasi rusak yang menyegel langit. Sementara itu, benih 5 elemen pada awalnya tidak bisa dianggap begitu mempesona. Pada awalnya, tidak ada yang istimewa dari mereka, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka tersapu dengan 5 elemen cahaya ilahi, dan baru kemudian mereka secara bertahap berkembang dengan kecemerlangan. Kerugian kali ini terlalu besar. Ekspresi orang-orang di kapal induk semuanya suram. Harga yang mahal membuat orang merasa tercekik. Ini adalah Mesia ilahi kuno yang elit dan misterius, dan kehilangan salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat keluarga biasa sangat menderita. Meskipun fondasi para perampok aula surgawi sangat kuat, mereka masih tidak bisa menahan kerugian seperti itu. Ini adalah bencana yang membuat orang ingin muntah darah. Harganya terlalu mahal. Wajah seputih salju Fan Xian dipenuhi dengan kemarahan, keterkejutan, dan bahkan lebih banyak penyesalan. Untuk menghadapi Ye Fan, mereka benar-benar menyebabkan konsekuensi yang begitu menakutkan. Keuntungannya tidak bisa menutupi kerugiannya. Lebih tepatnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan kerugiannya adalah bencana yang sia-sia. Di bawah langit berbintang sedingin es, Ye Fan diam-diam berdiri di sana, banyak pecahan logam melayang di sekelilingnya. Kemegahan seperti 5 biji mengalir, perlahan-lahan meredup. 5 cahaya ilahi berwarna.
Ini adalah hal yang paling orisinil di antara 5 Mesya, dan orang bisa tahu dengan sekilas bahwa itu adalah barang langka. Kemegahan itu menghilang, terus meredup. Aura dewa kuno itu menjadi lebih lemah, akan kembali ke ketiadaan. Ye Fan menggunakan rumus karakter tentara, menyerap 5 garis cahaya ilahi. Mereka melingkar di sekitar ujung jarinya, dan dia menundukkan kepalanya untuk mengamatinya dengan cermat. Itu tidak bisa bertahan lama. Tidak butuh waktu lama untuk mengering. Hati Ye Fan bergejolak, dan Yuan Shen-nya terbang keluar. Orang emas kecil itu membuka mulutnya dan menyedot kelima biji itu. Segera, tubuh orang emas kecil itu berkedip-kedip dengan pancaran 5 elemen. Satu demi satu, rune kuno berkedip-kedip di permukaan tubuh orang emas kecil itu. Dia dengan cepat beresonansi dengan mereka, menangkap setiap helai aura dan mencapnya di dalam hatinya. Kelima benih kekuatan rahasia ini menjadi redup, dengan cepat hancur di dalam tubuh sosok kecil emas itu, tidak dapat bertahan lama. Namun, ada banyak rantai tatanan ilahi yang terjalin, dan di saat-saat terakhir kehancuran, hal yang paling mendasar terungkap. Tangkaplah, kita harus mengukirnya. Orang kecil emas itu melepaskan cahaya yang luar biasa, dengan kuat mengingat setiap simbol kuno, mengaturnya di lautan kesadarannya, dengan sungguh-sungguh memahaminya. Ini adalah 5 elemen, kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Dengan menggenggamnya, seseorang dapat mengendalikan semua hal di dunia ini, berdiri di atas semua orang bijak. Ini adalah jenis keterampilan ilahi dari dewa kuno kerajaan abadi. Itu berubah menjadi benih kekuatan rahasia dan diawetkan. Saya mendapatkannya. Ye Fan sangat terkejut. Setiap sumber kehidupan, medan bintang, atau bahkan seluruh alam semesta dapat dijelaskan oleh 5 elemen. Ini adalah kekuatan tertinggi. 5 elemen adalah akar, membangun dunia, mengubahnya menjadi alam semesta dan galaksi. Ini adalah fondasinya. Bagaimana mungkin Ye Fan tidak terkejut mendapatkan benih keterampilan ilahi seperti itu? Dia terus-menerus menganalisis, berulang kali menyimpulkan, dan tidak menginginkan apapun selain memahaminya sepenuhnya. Ini adalah keterampilan rahasia para dewa kuno, jadi secara alami luas dan mendalam. Dia dengan cepat memasuki kondisi pencerahan, pikirannya benar-benar tenggelam di dalamnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi dari 5 elemen. 5 biji kekuatan rahasia menyebar, dan berbagai simbol di permukaan tubuh orang emas kecil itu juga menghilang. Semuanya kembali ke ketiadaan, tetapi Ye Fan ingat jejak sempurna dari asalnya. Kekuatan rahasia sebelumnya adalah kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Sekarang, itu akhirnya dimusnahkan, tetapi jejak yang paling berharga telah diturunkan. Selama Ye Fan cukup kuat, dia bisa memadatkan kekuatan sucinya sendiri di masa depan. Hal yang paling berharga bukanlah Empyrean Five Elements Me itu sendiri, tapi 5 benih kekuatan rahasia di dalamnya. Ini sangat menyenangkan. Ye Fan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Meskipun mekanisme biru muda itu hancur dan dia tidak mendapatkan satu pun bagian dari mekanisme 5 elemen, dia masih dalam suasana hati yang baik. Jika dia bisa maju sedikit lebih jauh, dia tidak akan membutuhkan mekanisme itu. Dia akan bisa memblokirnya dengan tangan kosong dan menghancurkan senjata perang suci kuno. Aku ingin menerobos. Hanya satu langkah lagi dan aku bisa pergi kemana saja di seluruh bidang bintang. Ye Fan tidak meninggalkan tempat ini. Dia percaya bahwa Fan Xian dan yang lainnya pasti akan mencarinya di samudera bintang bulu peri. Daripada keluar dan mempertaruhkan nyawanya, lebih baik dia tinggal di sini dan berkultivasi. Dia telah menyiapkan siasat menipu surga dan tidak bisa melihat tempat ini. Bahkan berbagai kapal angkasa dengan mata dewa lapangan bintang tingkat tinggi tidak dapat mendeteksinya. Waktu mengalir seperti air. Selama setengah bulan, tubuh Ye Fan bersinar dengan cahaya ilahi 5 elemen dari waktu ke waktu. Dia menyapu potongan-potongan mekanisme di kejauhan dan mengumpulkannya lagi untuk melanjutkan latihannya. Dentang-dentang-dentang. Setengah bulan berlalu. Suara pedang terdengar dan 5 pedang muncul di belakangnya. Mereka berbaris dalam satu barisan dan dipenuhi dengan aura yang kacau. Itu adalah pemandangan megah yang mengguncang seluruh bidang bintang. Ye Fan mempelajari teknik rahasia para dewa kuno dan akhirnya memiliki pemahaman. Dia membuka cahaya ilahi 5 elemen lagi dan mengumpulkan kekuatan rahasia. Dengan satu sapuan, semua yang ada di alam semesta dihancurkan. Dia meraba-raba dan mengujinya lagi dan lagi. Hasilnya luar biasa dan dia menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Begitu cahaya ilahi 5 elemen muncul, itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Ye Fan menemukan bahwa cahaya ilahi 5 elemen dapat digunakan untuk menyapu musuh dan segala sesuatu di alam semesta. Efeknya luar biasa.
Ye Fan masih dalam pengasingan. Dia mempelajarinya dengan serius dan mengkonsolidasikan buah daunnya. Dia ingin meningkatkannya lebih jauh. Baru setelah sebulan kemudian dia menghela nafas panjang dan berdiri. Ini sejauh yang bisa saya lakukan. Aku harus perlahan-lahan mempelajarinya dan mengalaminya dalam pertarungan yang sebenarnya. Dia sudah sangat puas dengan ini. Dia secara tak terduga telah mendapatkan teknik ilahi yang tidak kalah dengan teknik rahasia dari kitab suci penguasa kuno. Itu adalah teknik pamungkas yang tak tertandingi. Ye Fan menyimpan jimat yang diukir dari pohon teh kuno pencerahan dan membuka segel siasat menipu surga. Dia kembali ke dunia luar dan melayang di alam semesta, bersiap untuk memasuki planet penguasa abadi. Di bidang bintang ini, cairan evolusi adalah harta karun. Semua kekuatan besar sangat mementingkan hal itu dan semuanya memikirkan cara untuk menyempurnakannya. Bisa dikatakan sebagai jalan pintas yang menantang surga. Bidang bintang yang berbeda memiliki jalur yang berbeda. Ini adalah perbedaan antara peradaban besar, dan mereka semua memiliki kekuatan masing-masing. Namun, Ye Fan tahu bahwa untuk mengekstrak tahap keempat dari cairan evolusi adalah tugas yang sangat sulit dan ilusi. Ini karena di Samudra Bintang Bulu Peri, bahkan cairan evolusi tahap ketiga tidak muncul selama bertahun-tahun. Tahap keempat hanyalah mitos belaka. Menurut catatan, seseorang di Samudra Bintang Bulu Peri telah berhasil mengekstraknya 5.000 tahun yang lalu. Itu sudah terlalu lama. Bintang Bulu Peri, Bintang Iblis Asli, dan Tanah Ilahi adalah 3 bidang bintang yang lebih kecil yang mengelilingi planet penguasa abadi. Saya yakin pasti ada cairan ilahi yang menarik di tengahnya. Ye Fan penuh harap. Perjalanan di medan bintang sangat monoton. Ye Fan berencana untuk pergi ke Bintang Bulu Peri terlebih dahulu dan kemudian pergi ke planet penguasa abadi. The Pure Heavens bukanlah bintang kehidupan nyata. Itu hanya pangkalan para penjara di Samudra Bintang Bulu Peri. Bintang Bulu Peri adalah asal mula medan bintang yang lebih kecil ini. Boom! Tiba-tiba, sinar cahaya besar ditembakkan dari depan. Ini adalah senjata panas yang sangat kuat. Ketika melintasi kehampaan alam semesta, senjata ini dapat menghancurkan sejumlah besar meteorit dalam sekejap untuk memastikan rutenya mulus. Sekarang, seseorang menggunakan senjata seperti itu untuk menghadapi Ye Fan. Itu sangat menakutkan. Jika dia tertabrak, kemungkinan besar dia akan berada dalam masalah besar. Swoosh! Ye Fan bergerak 10 mil ke samping dan menghindari sinar itu. Sebuah kapal perang besar datang dari kedalaman alam semesta yang gelap dan melancarkan serangan sengit padanya. Orang-orang dari surga benar-benar gigih. Mereka memiliki begitu banyak kesabaran dan tidak mundur. Ye Fan terkejut dan kemudian mengerutkan kening. Kakinya bergerak dengan seni kata baris, berubah tanpa terduga. Dia bergerak dalam kegelapan dan menyerang ke depan, ingin naik ke kapal besar ini. Itu benar-benar dia. Berhenti menyerang. Lakukan lompatan luar angkasa segera dan kembali ke kapal induk. Orang yang bertanggung jawab atas kapal memerintahkan. Bahkan surga murni tidak bisa menanggung kehilangan begitu banyak Messiah Sage kuno. Mereka tidak mendapatkan darah abadi dan menderita kerugian besar. Mereka pergi mencari Wall dan pulang dengan kepala gundul. Apa? Dia muncul. Saya ingin bertemu dengannya secara pribadi. Pemimpin surga, Fan Zhou, berkata. Aku akan pergi juga. Fan Xian mengepalkan tinjunya. Wajahnya yang cantik menjadi dingin. Di saat berikutnya, kapal induk besar itu melompat ke dalam Stargate dan muncul di langit berbintang. Dengan cepat mengejar koordinat tempat Ye Fan muncul. Dia tidak bisa melarikan diri. Cari dia. Ekspresi Fan Xian dingin. Ekspresi serius ini memberinya pesona yang unik. Dia menatap layar di ruang kontrol utama dan mengertakkan gigi. Tidak bagus. Ada perubahan di surga. Keluarga Ki dari Bintang Bulu Abadi telah menyergap surga murni kita. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi. Seluruh kapal induk dalam kekacauan. Sialan. Mereka menyerang tepat setelah kita pergi. Mereka telah merencanakan ini sejak lama. Seorang tetua dari ras Brahmana di kapal meraung. Oh tidak, mereka mencuri sebagian cairan evolusi. Ketika berita itu sampai kepada mereka, ekspresi Fan Zhou, Fan Xian, dan yang lainnya berubah. Mereka segera memerintahkan untuk memperkuat mereka. Mereka tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Qi Meng ada di antara mereka. Dia ditangkap oleh kami untuk jangka waktu tertentu. Dia sangat akrab dengan surga murni. Kemudian, ketika leluhur mereka datang, kami dipaksa untuk melepaskannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang memimpin. Ye Fan terbang dari meteorit. Melihat mereka pergi, dia tampak termenung. Dia kemudian membuat formasi papan catur dan melintasi langit berbintang. Dia ingin mengikuti mereka dan melihat-lihat.
Dia ingin memancing di perairan yang bermasalah karena dia tidak memiliki Mesia Sage kuno. Sangat merepotkan untuk melakukan perjalanan di negara ini. Boom! Api perang mencapai langit. Cahaya yang berkobar membakar. Pertempuran besar sedang terjadi di langit berbintang di luar surga. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dan Mesia Sage kuno bertempur. Pada saat yang sama, ada juga kapal induk yang bertempur. Rune Dao yang hebat dan sinar cahaya membanjiri daerah itu. Itu sangat menakutkan. Ini adalah kesempatan bagus. Hei! Ye Fan menggunakan formasi surga penipu untuk menyembunyikan auranya. Dia kemudian menggunakan teknik rahasia pengadilan surgawi untuk menyembunyikan dirinya dalam kehampaan. Dia tidak terlihat. Dia bergerak menuju kapal perang besar dan bersiap untuk mendarat. Chapter 1153 mengalahkan orang suci. Ye Fan menaiki kapal raksasa. Logam dingin mengalir dengan simbol-simbol halus. Perpaduan antara dao dan teknologi yang hebat membuatnya sangat kokoh. Ini adalah bahan langka yang telah disempurnakan ratusan juta kali. Hukum ilahi terjalin. Dari waktu ke waktu, api yang sangat besar akan meletus. Energi yang menakutkan melonjak. Kekosongan itu sangat padat dan sangat berbahaya. Tempat itu telah menjadi tanah kehancuran. Pertempuran antara kedua belah pihak telah mencapai klimaksnya. Tidak ada yang memperhatikannya. Semua auranya disembunyikan oleh pola formasi saat dia berbaur ke dalam medan perang dan menunggu kesempatan. Keluarga Qi, kalian sudah keterlaluan. Seorang tetua dari ras Brahmana meraung dengan marah. Indera ilahinya menyebar ke seluruh kosmos saat dia mengendalikan mekanisme kuno untuk maju. Ye Fan menatap alat perang ini. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia berkata, lumayan, tapi terlalu sulit untuk merebutnya. Sebuah mekanisme kuno berwarna merah menyala terbang dan bergegas menuju tetua ras Brahman. Ia mengacungkan pedang dewa yang menyala dan seperti burung phoenix yang bermandikan api abadi. Fluktuasi tingkat kesucian tidak terbatas. Lautan kekuatan ilahi muncul di antara keduanya. Lebih dari 30 pesawat ruang angkasa kecil meledak secara berurutan, pecahan logam beterbangan ke segala arah. Kemudian, lubang hitam muncul satu demi satu, memisahkan kedua belah pihak dan mengubahnya menjadi sumber kehancuran. Pertempuran besar dimulai. Pertempuran itu terjadi di mana-mana. Kapal induk raksasa adalah yang paling menakutkan. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan sejumlah besar planet. Mereka juga bisa mengaktifkan layar cahaya untuk melindungi armada mereka sendiri. Sebuah kapal sepanjang 500 zang meledak, serpihan-serpihan logam beterbangan ke segala arah. Banyak kapal perang kecil yang terkena dampak dan hancur satu demi satu. Ye Fan mengerutkan kening. Pertempuran skala besar di langit berbintang itu kejam seperti yang diharapkan. Kematian bisa tiba kapan saja. Keluarga Qi, kau akan membayar harganya. Orang-orang dari ras Brahman meraung. Orang-orang dari keluarga Qi membalas. Mereka mencibir dan berkata, perampok surga, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Pertama, kalian mencuri batu mandat surga kami. Kemudian, leluhur suci klan kami turun dan membuat perjanjian dengan Anda. Baru setelah itu kalian setuju untuk memberikan cairan evolusi kepada kami. Baru setelah itu perang berakhir. Kali ini, mereka berjalan dengan lancar. Mereka masuk ke tanah murni penjara dan langsung menyita sebagian dari cairan yang berharga. Jika bukan karena cairan evolusi dibagi menjadi beberapa bagian dan tidak disimpan di satu tempat, mereka akan langsung menjarah semuanya. Ini adalah tempat yang kacau. Dari waktu ke waktu, akan ada pesawat ruang angkasa yang meledak, berubah menjadi percikan api seperti kembang api yang sangat indah di langit berbintang. Kapal perang yang dinaiki Ye Fan memiliki panjang 3000 zang, dan interiornya sangat luas. Ada para ahli yang menjaganya, tapi tidak ada Ancient Sagemeh. Dia berkeliling dan mencari di beberapa kapal perang. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang ada. Mesia tingkat Sein kuno terlalu berharga, dan ras Brahman tidak memiliki banyak dari mereka. Yang tersisa mungkin ada di kapal induk. Ye Fan menunggu dengan sabar di samping kapal induk. Dia mengelus dagunya dan berkata, jangan bilang mereka kewalahan setelah aku menghancurkan armor 5 elemen dan tidak bisa mengirim mereka keluar. Pada akhirnya, dia naik ke kapal induk. Dia yakin bahwa selama Sein tidak muncul, dia akan aman. Serangan musuh. Tiba-tiba, alarm berbunyi keras. Saat Ye Fan masuk, banyak simbol muncul. Dia telah ditemukan. Dia tidak ditemukan oleh pemindaian, tapi oleh seseorang. Hal ini menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Itu tampak seperti seorang sage kuno, seseorang dengan daging dan darah. Kamu cukup berani untuk berani naik ke kapal induk. Pria parubaya yang terlihat gagah berani mengangkat tinjunya dan meninju.
Kulit kepala Ye Fan menjadi mati rasa. Dia benar-benar merasakan aura seorang suci. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang sebesar itu saat dia muncul. Dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan bertarung. Pada saat ini, dia meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Karena pihak lain menyerangnya dengan tubuh fisiknya, dia tidak ingin melukainya dengan parah. Tidak, itu jauh dari tubuh aslinya. Saat keduanya bentrok, Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh. Meskipun gelombang mana pihak lain sangat menakutkan, mereka tidak terkalahkan seperti yang dia bayangkan. Mungkinkah ini tiruannya? Anak nakal, mungkinkah kamu adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu? Kamu benar-benar bisa bertarung melawan kloneku. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi aneh. Ini adalah tubuh pertempuran yang dibudidayakan dari daging dan darah seorang Sein kuno. Selain itu, seutas roh primordialnya telah memasukinya. Tubuh fisiknya pasti berada di level Sage kuno. Meskipun mananya kurang, itu masih lebih kuat dari setengah Sein. Selama kamu bukan Sage kuno sungguhan. Ye Fan benar-benar santai dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Boom! Apa yang terjadi? Di dalam kapal induk, anggota penting dari ras Brahmana terkejut. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka semua tercengang. Fisik pertempuran yang diciptakan dari daging dan darah seorang Sage kuno benar-benar ditekan oleh Ye Fan dan batuk-batuk penuh darah. Swoosh! Di belakang Ye Fan, cahaya ilahi 5 warna menyapu, dan leluhur Sage kuno jatuh 2 kali, darah menetes dari sudut mulutnya. Fan Xian hampir membatu. Mulutnya yang kecil seperti ceri terbuka lebar, dan matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan akan begitu kuat. Mustahil. Ini adalah tubuh pertempuran yang diciptakan dari daging dan darah seorang Sage kuno. Bagaimana mungkin tidak bisa menghentikannya? Brahma berteriak. Ini terlalu tak terbayangkan. Bahkan Brahma, sang raksasa dari ras Brahmana bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkobar-kobar. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Hal ini meruntuhkan pemahaman mereka. Seorang ahli Dao Severing Realm dapat mengalahkan seorang Sage kuno sampai dagingnya berdarah. Ini seperti cerita fantasi. Dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tidak beberapa generasi kemudian. Darah emasnya sangat murni. Kata fisik pertempuran Sage kuno di tengah-tengah pertempuran. Dia telah diciptakan secara artifisial, dan indera sucinya adalah untaian sejati dari orang suci. Dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, dan setelah menderita kekalahan besar dalam pertempuran nyata, dia secara alami mengerti. Hentikan dia, kita harus membuatnya tetap tinggal. Fan Zhou gemetar karena kegembiraan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan generasi pertama jauh lebih kuat daripada generasi selanjutnya, dan nilainya tidak dapat diukur. Setiap tetes darah emas yang dimurnikan sebanding dengan obat berharga yang paling kuat. Jenis fisik ini sulit untuk diproduksi bahkan dari miliaran orang dalam 100.000 tahun. Generasi pertama tidak ada hubungannya dengan orang tua mereka, dan itu benar-benar alami. Cepat, jangan serang klan Qi lagi. Biarkan mereka pergi dan lakukan semua yang kita bisa untuk membuatnya tetap tinggal. Fan Zhou memerintahkan. Jika itu adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan generasi pertama, darahnya akan sangat berharga, dan nilainya akan berlipat ganda beberapa kali lipat. Itu bahkan lebih berharga daripada bagian cairan evolusi yang hilang. Jika dimurnikan dengan semua kekuatannya setelah beberapa generasi, keilahian darah yang berharga akan mengalir keluar. Namun, generasi pertama yang sebenarnya berbeda, dan dapat terus menghasilkan darah ilahi emas. Seorang tetua dari ras Brahmana berkata dengan penuh semangat. Kemudian, dia memerintahkan semua orang untuk menyegel informasi ini dan tidak membiarkannya bocor. Hei, kalian tidak perlu bertindak sejauh itu, kan? Aku di sini hanya untuk melihat apakah ada Mesya suci kuno. Aku di sini bukan untuk menyerbu markas kalian seperti yang dilakukan klan Qi Bulu Abadi. Ye Fan tidak berani melanjutkan pertarungan, dan dia menyerang. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Teriak sekelompok orang. Pada saat yang sama, 2 Mesya suci kuno kembali dari jauh, dan mereka akan memasuki kapal induk untuk menghadapi Ye Fan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah diintimidasi? Ye Fan mengayunkan tinju emasnya, dan tubuh fisik suci kuno itu terdorong ke belakang, dan darah menyembur dari mulutnya. Ini adalah kemampuan bertarungnya saat ini. Dia tidak menggunakan sihir, dan dia hanya bertarung dengan tubuh fisiknya. Setelah mendapatkan cairan evolusi dan menerobos ke surga ke-8 Dao Pemutus, dia menjadi sekuat ini. Aku akan menghajarmu. Aku akan mengalahkan leluhurmu. Ye Fan mengutuk. Sekelompok orang itu semua merasa pusing.
Mereka sangat benci sehingga akar gigi mereka terasa gatal. Dari sudut pandang tertentu, tubuh pertempuran yang diciptakan dari daging dan darah orang suci benar-benar salah satu leluhur mereka. Namun, ketika Ye Fan mengatakan ini, mereka semua merasa sangat tidak nyaman. Bang! Tubuh fisik orang suci itu dipukuli hingga berdarah, dan tubuhnya dipenuhi luka. Itu sebenarnya ditekan oleh Ye Fan, dan semua orang terkejut. Akhirnya, dua Mesya suci kuno itu kembali. Ye Fan segera berbalik, mengeluarkan platform Matrix, dan melangkah ke gerbang luar angkasa. Dia meninggalkan kapal induk, dan dia tidak ingin dikepung dan dibunuh oleh semua kekuatan dari surga. Kejar, jangan biarkan dia kabur. Kapal induk mulai bergerak, dan memindai seluruh lautan bintang. Yang membuat mereka pusing adalah Ye Fan segera bergegas keluar dan menghilang ke dalam armada kapal perang klan Qi. Di belakangnya, Fan Zhou dan orang-orangnya hanya bisa mengejarnya. Klan Qi bingung. Baru saja, orang-orang dari surga telah mundur, dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba kembali dan memulai pertempuran sengit. Aku tidak ingin menjadi kambing hitam orang lain. Kalian bisa melanjutkan. Namun, saya akan pergi ke bintang bulu abadi, dan saya bisa menumpang. Jika tidak, saya tidak akan tahu di mana saya berada, kata Ye Fan dalam hati. Dia bergegas menuju kapal induk klan Qi. Kali ini, dia lebih berhati-hati, takut dia akan memprovokasi binatang suci kuno lainnya. Untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Orang ini punya banyak rahasia. Dia memasuki kapal suci klan Qi bulu abadi. Ini akan menjadi rumit. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Jika tidak, jika tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan jatuh ke tangan musuh, kerugiannya akan semakin besar. Mereka hanya bisa menahan keinginan untuk mengutuk dan mengejarnya. Para pemimpin klan Qi juga memiliki keinginan untuk mengutuk. Mereka menyadari bahwa orang-orang dari surga telah menjadi gila, dan serangan mereka bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ye Fan memasuki kapal induk dan tidak menemukan monster apapun. Namun, dia tidak berani berkeliaran dengan sembarangan. Dia berencana untuk bersembunyi dan segera pergi ketika dia mencapai bintang bulu abadi. Teman kecil Ye, selama kamu kembali ke tanah murni surga bersamaku, aku akan segera menikahkan Fan Xian denganmu. Jika ada masalah, aku rela mati. Fan Zhou bersumpah. Dengan bantuan tubuh pertempuran yang dibuat dari daging dan darah binatang suci kuno, dia mengirim pikiran ilahi ke telinga Ye Fan. Meskipun jaraknya puluhan mil jauhnya, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Di sisi klan Brahma, semua orang terkejut, terutama Fan Xian. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Matanya yang indah terbuka lebar, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Saya serius, kata Fan Zhou. Biarkan aku memikirkannya selama setengah tahun. Ye Fan berkata dengan malas. Dia memasuki kapal induk klan Qi dan sangat santai. Dia tahu bahwa orang-orang dari surga tidak berani membiarkannya terekspos. Di dalam kapal suci, itu sangat luas. Ada gudang senjata, ruang makan, dan ruang istirahat. Itu memiliki segalanya. Ini adalah pangkalan yang besar, dan ada hukum luar angkasa di dalamnya. Itu berkali-kali lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Tanpa sadar, dia sampai di tempat peristirahatan dan memasuki sebuah ruangan yang terlihat sangat mewah dan nyaman. Menurutnya, di luar sana sedang terjadi perang, dan tidak ada seorang pun yang akan beristirahat di sini. Kalian berdua pergilah dan bertarunglah. Aku akan beristirahat di sini dan memulihkan tenagaku. Saat kita mencapai bintang bulu abadi, saya akan secara otomatis meninggalkan mobil ini. Ye Fan berbaring di tempat tidur yang empuk. Bantal yang diukir dari giok suci 9 surga memancarkan cahaya yang berharga. Selimutnya, yang disempurnakan dari bulu gagak emas, terasa hangat dan nyaman. Semua ini sungguh luar biasa. Setengah seperempat jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Seseorang telah datang, dan mereka benar-benar bergegas menuju ruangan ini. Kamu, siapa kau? Kenapa kamu berbaring di tempat tidurku? Kamu telah memasuki ruangan yang salah. Pemimpin klan Qi mengatakan bahwa kamar ini untuk sementara ditempati oleh saya, kata Ye Fan tanpa malu-malu. Omong kosong, kamu. Bangun. Gadis cantik itu marah. Chapter 1154 Kimeng. Ini adalah seorang wanita muda. Penampilannya seperti mimpi, cantik sampai-sampai tidak nyata. Rambut hitamnya yang halus berkilauan karena cahaya bintang, dan seluruh tubuhnya juga seperti itu. Cahaya abadi mengalir di sekelilingnya, menyebabkan kulitnya yang putih bersih tampak lebih berkilau dan tembus cahaya. Siapa kamu? Apa hakmu untuk memerintahku? Ye Fan berbaring di tempat tidur dengan tenang. Dia meliriknya dari sudut matanya dan sepertinya tidak ingin bangun.
Kimeng tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka pria ini begitu tenang. Dia telah datang ke tempat tidurnya, tapi dia masih begitu tenang. Seolah-olah dia telah masuk ke ruangan yang salah. Siapa kamu? Bangunlah. Bagaimana kau bisa menyelinap ke sini? Seorang wanita cantik adalah wanita yang cantik. Kecantikannya tak tertandingi, dan kecantikannya adalah ilusi. Bahkan teguran kecil ini memiliki pesona yang berbeda. Tubuhnya yang indah bersinar, dan tubuhnya yang seperti batu giok tampak seperti ditutupi dengan lapisan cahaya bulan. Dia tampak halus, dan sangat mirip peri. Bukankah sudah ku bilang, pemimpin keluarga Qi telah meminjamkan ruangan ini untuk sementara. Kamu bisa memilih kamar lain, kata Ye Fan dengan serius. Omong kosong. Kimeng tidak tahan lagi. Lebih banyak garis hitam muncul di dahinya, dan alisnya berkedut. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat bintang seperti kamu. Kamu berani menggodaku. Apakah kamu ingin dilempar ke kedalaman alam semesta yang tandus selamanya? Di galaksi ini, ada hukuman khusus untuk penjahat kontroversial. Semua peninggalan mereka akan diambil, dan mereka akan ditelanjangi. Kemudian, mereka akan dilempar ke kedalaman alam semesta dan dibiarkan berjuang sendiri. Kecuali jika seseorang adalah orang suci, akan sulit bagi orang Siulian untuk menyeberangi alam semesta yang tak terbatas. Kebanyakan kultivator akan mati karena kelelahan, terutama di kerajaan abadi, yang mengandalkan artefak eksternal. Jangan terlalu kejam, oke. Saya hanya menumpang. Begitu aku sampai di planet bulu abadi, aku akan segera pergi, kata Ye Fan dengan malas. Dia berbaring di tempat tidur yang empuk, merasa sangat nyaman. Dia telah menjalani kehidupan sebagai biksu selama bertahun-tahun, dan sudah bertahun-tahun sejak dia berbaring di tempat tidur seperti ini. Dia memandang wanita di depannya dan menebak identitasnya. Ini karena hanya ada dua mutiara abadi yang paling cemerlang di lautan bintang. Salah satunya adalah Fan Xian dari Istana Surgawi yang sangat cantik, dan yang lainnya adalah Kimeng yang seperti peri. Tiba-tiba, ekspresi Kimeng membeku, dan dia berkata, kamu. Ye Fan, kultivator pertapa asing yang mendatangkan malapetaka di surga dan menyebabkan ras Brahmana kehilangan muka. Ye Fan berkata, itu benar, ini aku. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kalian memiliki dendam terhadap surga, jadi kita harus bersekutu. Karena itu tidak ada salahnya aku mengambil alih tempat tidurmu sekarang. Biarkan aku tidur siang. Kimeng sangat murni dan sangat cantik. Dia tidak jelas seperti peri, membuat orang merasa bahwa dia terlalu tinggi untuk dijangkau. Namun, pada saat ini, dia menggertakkan giginya. Seolah-olah dia telah dibuang ke dunia fana dan dinodai oleh aura dunia fana. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar membuat orang ingin memukulmu. Nama Ye Fan telah menyebar ke seluruh surga baru-baru ini, dan bahkan dia telah mendengar tentang dia. Dia seorang diri telah menghancurkan banyak mesya suci kuno ras Brahman. Itu sangat mengejutkan bahkan beberapa petinggi Immortal Feather Star pun terkejut. Ini adalah kultivator pertapa yang kuat yang ingin diikat oleh semua orang. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tidak terlihat seperti orang yang baik. Dia tampak sedikit ceroboh. Boom! Kapal induk itu tiba-tiba bergetar dan berguncang dengan keras. Jelas sekali bahwa kapal itu sedang diserang, dan itu sangat ganas. Hei, Nona cantik, apakah kapal indukmu baik-baik saja? Ras Brahmana mempertaruhkan nyawa mereka. Jangan sampai gagal mencuri cairan evolusi dan tenggelam di sini, kata Ye Fan. Kimeng memutar matanya ke arahnya dan menatapnya dengan hati-hati. Tidak peduli bagaimana dia menatapnya, dia tidak terlihat seperti seorang kultivator pertapa. Dia tidak memiliki keuletan, kedinginan, dan keteguhan seperti itu. Sebaliknya, dia terlihat sangat sembrono. Dengan cepat, dia teringat akan sebuah rumor yang mengatakan bahwa kultivator pertapa ini memiliki fisik yang istimewa. Ras Brahmana ingin mendapatkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Kimeng curiga dan berkata, kapal perang di belakang kita sudah menyerah, tapi mereka tiba-tiba mengejar kita tanpa henti. Tidak mungkin karena kamu ada di sini, kan? Omong kosong. Omong kosong. Jelas kamu yang mencuri cairan evolusi, dan kamu menyalahkan semuanya padaku. Aku adalah sekutumu, jadi jangan terlalu curiga pada orang yang baik, oke? Ye Fan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh dan sembrono di wajahnya. Orang macam apa ini? Tanpa alasan, dia datang ke tempat tidurku dan masih bertingkah seperti berada di tempat yang tepat, gumam Kimeng. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengancam, tidak peduli apapun, kamu lebih baik bangun dan tinggalkan ruangan ini.
Jika tidak, semua senjata di kapal induk akan diarahkan ke tempat ini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencari di tempat lain. Sebagai sekutu, Anda harus berperan sebagai tuan rumah dan memperlakukan saya dengan baik. Pimpinlah, kata Ye Fan. Dia memiliki mentalitas permainan. Paling buruk, dia hanya akan menepuk pantatnya dan melarikan diri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tamu dan menerobos masuk tanpa alasan. Cepat dan minta maaf, atau kamu akan dihancurkan dalam pertempuran ini. Qi Meng mengancam dengan ganas. Ye Fan membuka pintu dan berjalan keluar bersamanya. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai sekutu dan bertindak sangat akrab dengannya. Nona, siapa dia? Mengapa dia ada di sini? Beberapa ahli muda berjalan mendekat dan muncul di koridor. Setelah melihat Ye Fan, mereka semua terkejut. Beberapa dari mereka adalah komandan penjaga, sementara yang lain adalah teman lama. Oh, maaf mengganggu Anda. Meskipun kita baru saja naik kapal, kita semua adalah sekutu, kata Ye Fan. Kamu, siapa kamu? Dari mana saja kau tadi? Kenapa kau tiba-tiba muncul? Tanya seorang pemuda dengan curiga. Saya hanya beristirahat di kamar Nona Qi sebentar. Sekarang, Nona Qi akan mengajak saya berkeliling, kata Ye Fan. Omong kosong. Kamu bisa tidur siang di ruangan ini. Sekelompok anak muda itu membuka mata mereka lebar-lebar. Ya, Ye Fan merentangkan tangannya dan menunjuk ke pintu di belakangnya yang tidak tertutup. Beberapa orang tiba-tiba melihat tempat tidur yang berantakan dan lidahnya keluh. Kemudian, mereka memelototinya, seolah-olah ingin menggigitnya. Kamu pergi ke tempat tidur Nona Qi Meng. Wajah seorang pria muda seputih salju dan dia mengepalkan tinjunya. Di sampingnya, ada dua orang yang hampir jatuh ke tanah. Pada awalnya, Qi Meng tidak berbicara. Dia ingin menilai orang seperti apa Ye Fan berdasarkan berbagai reaksinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi menahannya. Ketika dia mendengar ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Dia sangat marah sampai hampir pingsan. Pergi ke tempat tidurnya. Jika skandal ini menyebar, seluruh bintang bulu peri akan terguncang. Akan ada banyak orang yang akan menangis. Dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke laut. Pembuluh darah di dahi Qi Meng menonjol. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini adalah penyusup khusus, dan dia juga seorang bintang. Kalian awasi dia dan bawa dia ke pengadilan. Beberapa anak muda menodongkan semua jenis senjata api dan senjata Gridpad ke arahnya. Mereka menanyainya dengan serius dan mengertakkan gigi. Butuh waktu lama bagi ekspresi mereka untuk melunak. Aku tahu itu. Bagaimana dia bisa masuk ke tempat tidur Nyonya Qi dengan mudah? Ternyata dia masuk secara tidak sengaja. Salah satu dari mereka menghela nafas panjang. Yang lain berkata dengan sengit, nak, lebih baik kau berdoa untuk kebaikanmu sendiri. Jika berita menyebar ke bintang bulu peri dan orang-orang mengetahui bahwa Anda telah berada di tempat tidur Lady Qi, semua bakat muda di seluruh bintang kuno akan melawan Anda sampai mati. Cukup. Pembuluh darah di dahi Qi Meng menonjol. Tubuhnya yang cantik dan memikat bersinar terang. Matanya yang indah tampak seperti bisa membunuh. Dia memperingatkan semua orang untuk tidak berbicara omong kosong. Awalnya bukan masalah besar, tapi jika mereka terus mengganggunya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Jika berita itu menyebar ke bintang bulu peri, itu akan menjadi berita yang eksplosif. Terutama surat kabar dan situs web langit berbintang yang buruk itu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api demi popularitas. Setelah satu putaran interogasi, kebebasan Ye Fan hampir direnggut oleh beberapa orang tua itu. Dia ingin segera bergegas keluar, tetapi seseorang yang penting datang. Semua orang berubah pikiran dan mengizinkannya untuk terus menumpang. Perang di alam semesta masih berlangsung. Ras Brahmana sudah mati-matian melawan mereka. Keluarga Qi tidak berani melakukan lompatan luar angkasa berskala besar. Mereka takut Stargate akan hancur di tengah jalan dan mereka akan menderita kerugian besar. Xiao Meng, kalian kembali dulu. Tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk menahan kapal induk musuh. Kami pasti bisa menyingkirkan mereka, tapi untuk berjaga-jaga, kalian harus membawa cairan evolusi kembali ke planet induk terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kecelakaan, perintah salah satu raksasa. Ye Fan cukup beruntung untuk pergi bersama Qi Meng dan yang lainnya. Mereka menaiki pesawat luar angkasa yang lebih kecil dan bergegas masuk ke dalam Stargate yang terbuka, menghilang tanpa jejak. Hei, apa kau benar-benar membunuh armor 5 elemen dari ras Brahmana sendirian? Itu adalah raja pembantaian yang terkenal, alat perang dari orang bijak kuno.
Sekelompok orang yang pergi sebagian besar adalah anak muda dengan identitas sensitif. Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Ye Fan tersenyum dan berkata bahwa itu adalah sebuah kebetulan. Ya, itu jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Itu bahkan memiliki tempat di kerajaan abadi. Sekelompok orang sedang berdiskusi. Apakah ini asli atau palsu? Mengapa saya merasa tidak percaya? Bukankah para beku pertapa sedikit terlalu kuat? Beberapa orang merasa skeptis. Boom! Pesawat luar angkasa, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, melesat keluar dari Stargate dan masuk ke langit berbintang. Ada sebuah planet dengan kehidupan tidak jauh di depan. Tidak butuh waktu lama untuk pergi ke sana. Oh, kita kembali. Semuanya berjalan lancar. Semua orang menghela nafas lega. Namun, ekspresi Kimeng dengan cepat berubah. Dia menatap layar lebar. Di ruang dingin di depan, sebuah kapal induk besar muncul, menghalangi jalan. Ini adalah kapal induk lain dari ras Brahman. Kapal itu sebenarnya telah berhenti di luar bintang bulu peri dan datang ke depan pintu mereka untuk menghentikan mereka. Sepertinya ia baru saja melakukan lompatan luar angkasa dan telah berjaga di sini. Sadarlah, kita sedang diawasi. Jangan khawatir. Kita sudah berada di depan pintu bintang bulu peri. Mereka tidak akan berani tinggal lama. Selama kita menghindari mereka, kita akan aman. Sekelompok orang itu tidak bisa tenang. Semua orang sangat gugup. Boom! Cahaya ilahi yang sangat besar melesat keluar. Itu secepat kilat. Itu begitu dahsyat sehingga menghancurkan langit berbintang. Wosh! Pesawat luar angkasa sepanjang 100 kaki itu sangat gesit. Ia menghindari serangan itu dan terbang dengan cepat. Boom! Serangan dari Grid Patgat Sigil dan senjata panas semakin lama semakin intens. Sinar cahaya terjalin dalam kehampaan, menenggelamkan tempat itu dan mengubahnya menjadi lautan api. Oh tidak, mereka telah memblokir jalan. Jika kita terus melarikan diri, kita hanya akan semakin jauh dari bintang bulu peri. Banyak orang yang khawatir. Aku akan menghentikan mereka. Kalian bersiap-siap untuk menerobos. Kimeng berdiri, mengeluarkan mesya, dan bersiap untuk bertarung. Tidak, bagaimana kita bisa membiarkan wanita itu pergi? Aku akan menghentikan mereka. 3 pemuda lainnya berdiri dan berkata pada saat bersamaan. Mereka bukan orang biasa. Mereka berasal dari keluarga terpandang dan semuanya memiliki mesya. Mereka hanya datang untuk mengejar Kimeng. Siapa yang bisa meminjamkan saya mesya untuk membantu Anda mundur? Ye Fan bertanya. Dia masih tidak terlihat serius. Sekelompok orang itu saling memandang. Memikirkan rekor pertarungannya, mereka semua tergoda. Tapi apakah itu benar? Ye Fan tidak menunggu mereka mengatakan apapun. Dia berdiri dan mendorong mesya Kimeng keluar dari palka. Dia kemudian memasuki mesya dan maju ke depan. Boom! Lebih dari 10 sinar cahaya ilahi ditembakkan. Senjata panas dan Grid Patgat Sigil digunakan pada saat yang sama. Wosh! Di belakang Ye Fan, cahaya ilahi 5 warna menyala dan melesat ke langit. Itu menyapu semua serangan. Dia memasuki mesya Sage kuno dan melepaskan kekuatannya. Dia menghadap ke depan sendirian. Itu dia. Di kapal induk di depan, Fan Xian menatap cahaya ilahi 5 warna dan mengepalkan tinjunya. Chapter 1155 Bulu Abadi. Rambut merah menyala Fan Xian sangat indah dan berkibar seperti api. Dia anggun dan anggun seperti peri api, tapi saat ini, buku-buku jarinya telah memutih karena mengepal begitu erat. Menghadapi Ye Fan sekali lagi, pihak lain menggunakan cahaya ilahi 5 warna klannya. Kekuatan ilahi itu begitu besar sehingga menghancurkan selusin atau lebih sinar cahaya yang ditembakkan oleh kapal induk. Dia memiliki perasaan yang rumit terhadap orang ini. Dia adalah orang yang membawanya kembali ke klan dan bisa saja menempatkannya di posisi penting. Siapa sangka dia akan berakhir seperti ini. Seberkas cahaya berdarah terbang keluar dari kapal induk. Ini adalah teknik ilahi yang didukung oleh rune orang suci kuno. Itu adalah serangan dao besar, dan ditujukan pada Ye Fan. Ini adalah serangan yang sebanding dengan Sage kuno, yang mampu menghancurkan planet kecil. Seolah-olah sungai darah mengalir di langit yang gelap gulita. Beberapa ratus juta karakter kuno yang padat, dan semuanya berwarna merah darah. Ini adalah pengorbanan darah iblis yang membara. Saya harap ini bisa menyalakan darah emasnya dan membuatnya kehilangan kendali untuk sementara. Fan Xian berkata dengan tenang. Untuk menghadapi Ye Fan, Tanah Suci Surga telah membuat banyak persiapan. Mereka bahkan menemukan teknik kuno untuk menghadapi orang-orang dengan garis keturunan khusus. Seperti yang diharapkan, bahkan Ye Fan merasakan sedikit panas di dalam mesya. Darah emas di tubuhnya mendidih seolah-olah terbakar. Dia tersentuh dan berkata, tidak sederhana.
Apa yang terjadi di kerajaan abadi di masa lalu? Mungkinkah mereka menciptakan teknik khusus untuk menghadapi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan? Ekspresinya tidak berubah saat dia mengedarkan karakter rahasia pendekar pedang. Darah di tubuhnya dengan cepat mendingin, tapi energi darahnya tidak berkurang. Dia yakin bahwa teknik terlarang ini tidak bisa melakukan apapun padanya. Dentang. Di belakang Ye Fan, cahaya ilahi 5 warna mengalir keluar dan berubah menjadi 5 pedang berharga. Hijau, kuning, merah, hitam, dan putih berbaris berjajar. Energi kacau memenuhi udara, dan masing-masing dari mereka tampaknya mampu menghancurkan bintang kuno. Pedang-pedang itu sangat berat dan kuat. Krek. Cahaya ilahi 5 warna menyapu, dan 5 pedang berharga itu menebas secara horizontal. Energi keberuntungan yang kabur tersebar, dan berkas cahaya seperti darah dan puluhan ribu karakter semuanya meredup. Selain itu, cahaya pedang berdentang saat 5 berkas energi pedang menyapu pasukan. Mereka langsung menebas sejauh ratusan mil dan menyerang kapal induk raksasa, ingin menenggelamkannya. Yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Rainbow Divine Light awalnya milik mereka, tapi sekarang, itu telah jatuh ke tangan Ye Fan dan sedang dilawan. Ini membuat mereka semua merasa tidak enak. Boom! 5 tebasan pedang Ki menebas dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, menyebabkan ekspresi orang-orang di kapal induk berubah. Perisai kapal induk berkedip-kedip dan runenya retak sedikit. Kekuatan orang ini terlalu besar. Apakah dia benar-benar hanya seorang pembunuh Dao? Untuk dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan Meshia Sage kuno, itu sebanding dengan Sage. Sekelompok orang di sisi Kimeng semuanya terkejut. Beberapa anak muda menunjukkan ekspresi aneh, merasa bahwa orang ini terlalu galak. Sepertinya rumor itu benar. Ras Brahmana, yang sekuat aula surgawi, benar-benar dikalahkan. Mereka menderita kerugian besar, dan ini disebabkan oleh seorang biksu pertapa. Di dalam pesawat ruang angkasa sepanjang 100 zang, ekspresi anak-anak muda itu rumit. Mereka semua adalah elit, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menunjukkan kekuatan seperti itu. Penampilan Ye Fan benar-benar mengejutkan. Suara dentang terdengar terus-menerus. Di belakang Ye Fan, 5 pedang berharga melesat ke langit, melepaskan cahaya cemerlang. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang kapal induk raksasa itu. Energi pedang yang tak terbatas menenggelamkan langit dan bumi. Sialan, orang ini benar-benar kuat. Dia menyembunyikan kultivasi sejatinya sebelumnya. Orang-orang dari ras Brahmana tidak berdaya. Mereka merasakan penyesalan dan kebencian. Mereka telah membiarkan anak muda yang begitu kuat berjalan di sisi yang berlawanan. Honglong. Kapal induk itu gemetar. Itu sebenarnya sedang terancam. Buka penghalang energi dan lindungi lambung kapal. Fan Xian memberi perintah dengan ekspresi serius. Sebuah layar cahaya raksasa terbuka, melindungi seluruh kapal induk raksasa di dalamnya. Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, menerangi tubuh kapal. Ini adalah rune yang tersisa dari para dewa kuno, dan bisa digunakan untuk perlindungan. Ye Fan terkejut. Akan sangat sulit untuk menerobosnya. Alasan mengapa kapal induk itu begitu kuat adalah karena ia memiliki kinerja tertinggi. Kecuali itu adalah tahta Meshia, senjata biasa dari orang bijak kuno tidak akan bisa menembusnya. Dia hanya mengandalkan satu Meshia, namun dia mampu memaksa orang-orang di aula surgawi untuk sangat berhati-hati. Ini benar-benar luar biasa. Orang-orang dari bintang bulu abadi berseru. Bahkan mata indah Kimeng berkedip, memperlihatkan ekspresi terkejut. Sialan, dia memprovokasi kita. Hancurkan dia, kata seseorang di kapal induk dengan dingin. Ye Fan memiliki firasat bahaya, dan gerakannya menjadi lebih berhati-hati. Begitu penghalang energi lawan terbuka, akan sangat sulit untuk ditembus. Tapi kapal induk itu masih bisa melancarkan serangan keluar tanpa halangan. Hancurkan dia. Ini terlalu penuh kebencian. Dia mempermalukan kita. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Seseorang dari ras Brahmana berkata dengan marah. Di kejauhan, Ye Fan memutar tubuhnya di dalam Meshia biru. Gerakannya lincah, dan dia terus melakukan berbagai macam gerakan ke arah kapal kuno itu. Hal ini membuat mereka sulit untuk menahan amarah mereka. Biarkan aku keluar dan mencabik-cabiknya. Seorang petarung yang kuat dengan kepala penuh rambut merah menyala berkata. Jelas sekali kalau dia memiliki temperamen yang buruk, dan dia akan bergegas keluar dengan Meshia-nya. Jangan marah, kata Fan Xian. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kekuatan kapal induk tak tertandingi. Dia hanya bisa mengulur waktu. Saya benar-benar tidak tahan dengan provokasinya, kata petarung tangguh dengan temperamen berapi-api itu. Dia benar-benar menggunakan cahaya ilahi 5 warna untuk mengukir kata-kata untuk memprovokasi kita.
Saya ingin bergabung dalam pertempuran. Seorang penatua melangkah maju dan berkata, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi bahkan 5 elemen Mesya dikalahkan. Apa kau pikir kau lebih kuat dari kekuatan gabungan mereka? Mesya Sage kuno ras kita hampir habis, dan kita tidak bisa kehilangan satu lagi. Aku hanya ingin mencobanya. Kalian semua bisa mengukir pola ilahi pada Mesya. Jika aku kalah, aku bisa segera mengambilnya kembali. Itu tidak akan hilang. Pria parubaya itu bersikeras untuk bertarung, tidak bisa menelan kemarahan ini. Banyak orang di aula surgawi merasa tidak puas, semuanya meminta izin. Pada akhirnya, monster tua mengangguk, mengizinkan ahli dengan temperamen buruk untuk mengendalikan Ancient Sages Mesya untuk bertarung. Siu. Sebuah garis cahaya ungu melesat, dengan cepat sampai ekstrim. Ini adalah alat perang yang sangat kuat. Tubuh Mesya itu berkilau dan tembus cahaya, garis-garisnya halus dan hampir sempurna. Dia memegang tombak naga di tangannya yang terlihat seperti diukir dari berlian ungu. Tombak itu sangat tajam dan menyilaukan, menusuk ke arah Ye Fan. Tidak ada kata-kata, hanya pertempuran. Hong, itu hanya akibat dari tombak ini. Di kejauhan, sekelompok besar meteor runtuh, cahaya menyapu kosmos, akhirnya berubah menjadi debu. Kiang, kiang, pedangnya menebas, mengirimkan tombak naga itu tinggi ke udara. Cahaya 5 warna di belakangnya semakin berkedip-kedip, 5 garis langit yang mencapai energi pedang meretas ke bawah, benar-benar meretas sebuah lengan. Gerakannya ringkas dan cepat, sangat ganas dan kuat. Semua orang menjadi tercengang. Bukannya mereka tidak tahu bahwa kultivator pertapa asing ini kuat, tapi mereka tidak pernah menyangka dia akan gagah berani sejauh ini, menyerang seperti ini segera setelah dia mengambil tindakan. Cepat, aktifkan pola formasi, seret dia kembali. Di dalam kapal induk, Fan Xian buru-buru memberi perintah. Sebuah garis cahaya muncul, membentuk gerbang ilahi yang sangat gemilang, dengan paksa menyeret Mesya Sage kuno ungu ke dalam. Ketika Ye Fan melihat ini, cahaya melintas melewati matanya. 5 pedang berharga di punggungnya menjadi satu, berubah menjadi cahaya ilahi 5 warna, merobek alat perang ini. Semua orang terkejut. Dia hanya mengandalkan satu Mesya, namun dia bisa menangkap mangsa dari kapal induk sepanjang beberapa ribu zang, terus menariknya. Cahaya ilahi 5 warna terlalu misterius, layak menjadi benih kekuatan rahasia dewa kuno. Di tangannya, itu benar-benar bersinar dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Fan Xian mau tidak mau mengakui fakta ini. Getaran keras terdengar. Kapal induk mengaktifkan pola ilahi, energi melonjak. Ye Fan tidak punya pilihan selain menyerah, tidak mampu bersaing dengan kapal raksasa itu. Namun, dia tidak berhenti di sini, menyerang dengan ganas. Setengah dari tubuhnya berdiri di dalam gerbang ilahi, sebuah tinju menghantam keluar, 6 garis tinju yang meledakkan salah satu kaki Mesya ungu, dan kemudian dia bahkan lebih mengulurkan tangannya untuk merobek kaki lainnya. Terlalu gagah berani. Orang-orang di sisi Kimeng berteriak dengan khawatir. Sialan, bunuh dia. Bajingan ini terlalu penuh kebencian. Bahkan Fan Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak-injak kakinya karena marah. Sejak Ye Fan muncul, langit terus-menerus mengalami nasib buruk. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa Mesya ungu telah disita kembali, sumbernya tidak hilang, jadi mudah untuk diperbaiki. Tidak heran dia adalah seorang kultivator pertapa yang kuat dari luar daerah. Keberaniannya tidak terbatas. Kimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dengan orang-orangnya. Melihat ini, Fan Xian merasa semakin tidak nyaman. Dia dan Kimeng sama-sama terkenal di langit berbintang ini, dan ada banyak permusuhan di antara wanita cantik. Ye Fan telah berbalik dan mengkhianati ras Brahmana dan dia, dan sekarang dia membantu Kimeng, yang membuatnya merasa tidak enak. Kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Aktifkan serangan terkuatmu. Fan Xian memerintahkan dengan marah, dalam suasana hati yang buruk. Ayo pergi. Kultivator pertapa sesuai dengan namanya. Tidak heran dia berani membunuh Cao Qing. Dia benar-benar kuat, bisa menghancurkan baju besi ilahi ras Brahmana dengan begitu mudah. Di antara bintang-bintang yang sedang naik daun, mungkin hanya beberapa orang aneh dari bintang dewa abadi yang bisa menjadi tandinganmu. Orang-orang dari bintang bulu abadi berteriak. Melalui sinyal pesawat luar angkasa, mereka dengan sengaja mengirimkannya ke kapal induk musuh. Orang-orang dari pihak Fan Xian sangat marah sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Meski begitu, Ye Fan masih memiliki pesawat ruang angkasa kecil untuk melarikan diri. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan kapal induk yang besar, jadi dia bertarung dan mundur. Oh tidak, orang-orang dari Samudra Bintang Bulu Abadi ada di sini untuk menyelamatkan kita. Tidak lama kemudian, ekspresi Fan Xian berubah.
Dia telah menemukan gangguan di kejauhan. Bintang ini. Dia menatap Yevan di layar lebar, mengawasinya menyerang. Dia sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain memerintahkan lompatan luar angkasa dan pergi. Di pesawat luar angkasa 100 Zhang, orang-orang bersorak. Musuh telah mundur, dan mereka akhirnya aman. Mereka memiliki kesan yang baik terhadap Yevan, dan mereka mengundangnya ke dalam pesawat. Tentu saja, ada beberapa orang yang mengerutkan kening dan tidak terlihat baik. Bagaimanapun, penampilan Yevan terlalu saleh, dan dia telah bersinar di depan Qimeng, yang membuat mereka merasa terancam. Namun, yang mengejutkan semua orang, Yevan melambai pada mereka dari jauh. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dan dia tidak kembali. Mengapa dia pergi? Dia memberikan kontribusi yang begitu besar, mengapa dia pergi begitu saja? Bahkan Nona Qimeng mengaguminya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, keluarga Qi pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengikatnya. Orang-orang terkejut, dan mereka tidak bisa tidak berdiskusi. Qimeng terkejut pada awalnya, dan kemudian ekspresinya berubah. Senyuman di wajahnya langsung menghilang. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan berkata, bintang ini. Dia mencuri Meisha Sage kuno saya. Kelompok itu tertegun pada awalnya, dan kemudian mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Ekspresi mereka sangat menarik. Tidak ada yang menyangka Yevan akan melakukan hal seperti itu. Mereka telah bersiap untuk menyambut sang pahlawan kembali, tetapi di detik berikutnya, dia telah berubah menjadi bandit dan mencuri alat perang Sage kuno. Bintang ini terlalu kejam. Kehilangan Meisha Ancient Sage sudah cukup untuk melukai keluarga yang sangat kuat. Hadiahnya terlalu murah hati. Kelompok itu tidak tahu apakah harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka, atau mengutuknya. Orang ini adalah Bintang. Bahkan Qimeng, yang biasanya sangat lembut dan lembut, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan mengumpat seperti iblis kecil. Yevan menggunakan matriks papan catur untuk melintasi langit berbintang dan bergegas ke bintang bulu abadi, yang merupakan planet asal Qimeng dan yang lainnya. Di masa lalu, Stargate di planet kuno ini telah meledak berkali-kali, menyebabkan banyak korban jiwa. Sejak saat itu, Stargate tidak diperbolehkan dibangun di atas tanah. Biasanya, mereka harus pergi jauh ke langit berbintang. Oleh karena itu, ketika pesawat ruang angkasa Qimeng dan yang lainnya kembali, mereka muncul di luar angkasa. Matriks papan catur yang dikendalikan Yevan tidak dibatasi, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di planet kehidupan ini. Sungguh planet yang indah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gunung-gunung dikelilingi oleh energi peri, danau-danau itu seperti permata, dan datarannya seperti batu giok. Seluruh planet itu segar dan indah, dan energi spiritualnya sangat kuat. Itu sangat indah. Secara khusus, ia melihat banyak kota modern, gedung pencakar langit, dan deretan gedung pencakar langit. Itu adalah dampak yang sangat visual. Selain itu, ada banyak pulau-pulau besar yang mengambang di langit. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah, mata air roh yang gemericik, dan istana-istana yang mengambang. Gagak emas, kilin, roks, dan burung-burung dewa serta binatang-binatang aneh lainnya dapat dilihat. Ini adalah planet modern dengan suasana mitologis kuno, yang memberi orang perasaan yang sangat berbeda. Yevan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di planet ini. Saat dia berada di udara, dia melihat banyak kota besar. Saat dia terbang, dia melihat banyak tempat terpencil. Hei, selain kota-kota modern dan pulau-pulau ilahi kuno, ada juga kota-kota barbar kuno dan beberapa reruntuhan kuno. Yevan terkejut. Dia menemukan bahwa ada beberapa kota dan kastil kuno di tempat-tempat terpencil yang primitif. Ini seharusnya satu-satunya kultivator pertapa yang tersisa. Di ladang bintang ini, ada orang yang berspesialisasi dalam mengolah harta karun tubuh manusia. Hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Mereka telah benar-benar menurun. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah peralatan kerajinan dan tidak dapat dianggap sebagai kultivator kuno murni. Yevan sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa orang-orang di padang bintang ini selalu berjaga-jaga terhadap ras dari luar angkasa. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terdeteksi. Ini seperti mimpi. Ini sangat modern. Saya pikir saya telah kembali ke bumi. Berjalan di kota yang bahkan lebih modern dan melamun daripada bumi, Yevan menghela nafas. Sebelum pergi ke Eternal Lord Star, aku harus bersantai. Yevan berkeliaran. Matahari yang berapi-api, pantai yang putih, dan air laut yang biru, semuanya tampak begitu indah dan menyenangkan. Sinar matahari, pantai, laut. Sudah berapa tahun sejak saya merasa seperti ini? Yevan memeluk kelapa dan berbaring di pantai.
Rasanya sangat nyata. Ada banyak orang di kejauhan, kebanyakan dari mereka adalah manusia. Mereka menikmati sinar matahari, pantai, dan laut. Di jalan kuno ini, ada tempat seperti itu. Rasanya seperti kembali ke bumi. Itu membuat Yevan merasa tidak nyata. Yevan meregangkan anggota tubuhnya dan berbaring di pantai yang putih. Dia menghadap ke laut safir dan benar-benar santai. Dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai manusia biasa, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Perampok, pencuri, kembalikan Meisha saya. Tidak jauh dari situ, seorang gadis yang murni dan cantik dengan sosok yang hebat berjalan mendekat. Ekspresi marahnya membuat orang ingin mencubit pipinya yang putih mulus. Bagaimana kamu menemukanku? Wajah Yevan suram. Kimeng benar-benar menemukannya. Dia mengenakan pakaian keren yang cocok untuk ke pantai. Tubuhnya yang halus seputih gading, dan matanya yang jernih menatapnya.